Karena emang awalnya ini motor pernah dijadiin motor balap. Sampai jalan pulang, gue ketulah sama omongan gue sendiri. Seling 2 minggu, gue sempat kecelakaan. Seru nih, buat gebet cewek nih gampang banget. Kalau lu cinta sama motor lu, ya lu nikmatin prosesnya, nikmatin risetnya. Kalau gua nggak mainin motor, mungkin gaya gua nggak bakal semiskin ini. Eric King, jago bos. Baik lagi bersama gue Luput di Ramal Garage. Ya, kali ini dengan nuansa yang berbeda ya. Ini review salah satu motor gua, motor pribadi. Ya seperti inilah. Di sini minjem kontennya Kemal sama Ray. Jadi gua di sini sendiri, sistemnya review interview. Gimana sih? Ya gitulah pokoknya. Nanti ada yang nanya terus gua jawab, udah gitu aja. Sama kayak orang-orang lainnya gitu. Ini basicnya Vespa Primavera tahun 2019. Ini udah 3P iGate. Kan sebelumnya itu ada 2P, ada 3P doang tapi belum iGate. Nah sekarang udah 3P iGate. Nah iGate itu dari teknologinya. Kalau 3P itu kebanyakan motor Jepangan itu 2 kalau enggak 4. Nah Vespa itu yang ngebedain adalah 3P, 3 valve gitu. Inspirasi awalan Vespa gue kenapa bisa kayak gini, gue emang suka banget sama warna biru. Sebenarnya gue suka warna netral, hitam, silver, putih, sama abu-abu. Nah di luaran warna itu gue suka itu warna ungu sama ini, sama biru. Nah gue tuh paling suka warna biru karena dari STNK pun gue tadinya warna aslinya itu kalau di Vespa midnight blue, jadi biru dongker. Nah, jadi karena gua nggak mau terlalu jauh buat ngerubah nanti di STNK-nya, jadi gua akhirnya milih biru. Dan sekarang gua menggunakan biru BMW Extoril Blue. Ini asli. Tuh, tapi ya sedikit lebih terang ya. Sedikit lebih muda dari Extoril Blue. Tuh. Terus ini juga berkonsepan street racing kali ya, street racing daily lah tuh, karena emang awalnya ini motor pernah dijadiin motor balap, cc gede, mesin gue punya 2 tuh. Gue punya ngebangun dan ngeriset itu ya, jangka waktunya hampir sekitar 2 tahun lebih lah. Gue awal punya itu kan 2019, gue sempet make. Gue awal turun dari dealer aja itu 3 hari udah sama gue udah bawa ke Jawa Tengah. Itu nggak ada plat nomor, nggak ada STNK, cuma ada surat jalan doang. Setelah itu seling 2 minggu gue sempet kecelakaan. Jadi si siku sebelah sini tuh, ini kan agak beda tuh kalau misalnya diperhatiin. Ini juga masih lecet nih, sengaja nggak gue ganti. Kalau ini gue ganti, ini beda tuh, ini keluar. Jadi si ini tuh patah. Sempet ini tuh patah naik ke sini. Tapi kalau ininya masih ya seginilah, agak maju sedikit segini. Ini patah. Nih di sini tuh kalau Vespa tuh di sini ada sambungan buat fork atas. Nah di sini pernah patah. Ini juga dempulan. Tuh. Nah abis patah, gue bingung kan. Kata gue, kalau diwarnain lagi, kalau misalnya di sol, ini kan dempulannya lumayan tebel ya, pasti warna beda. Akhirnya gue ganti dulu tuh warna ke biru biasa awalnya, biru metalik biasa. Ngecat udah selesai awalnya,
Gua main CVT, main kirian. Gua main kirian kan, bubut lah, ngebubut karena waktu dulu gue belum kerja ya, masih uang pelajar gitu kan. Akhirnya ya udah seadanya aja. Awalnya gue tuh dari dulu basicnya di mesin gitu. Motor tuh full standar, cuma emang gue modif cuma repair doang, warna doang, ganti warna doang gitu. Dulu tuh sempet warnanya biru metalik, peleknya sama CVT-nya itu gunmetal abu-abu. Dulu tuh Rejot pernah punya Vespa LE warna kuning. Rejot tuh akhirnya kata Rejot, "Put, touring yuk, kan udah ada Vespa 2 nih, ayo mau kemana? Yang dekat dulu aja, ke Bandung." Karena emang gue dulu kan berkuliah di Bandung kan. Rejot juga sama mekaniknya udah ganti roller kan, kata gue, "Ih enak banget gitu, tarikannya enak banget gitu, enteng gitu kan." Udah nyampe Bandung, gue beli roller. Terus gue buka kan, pas gue lihat-lihat, ini roller samanya sama apa? Akhirnya gue beli Vario. Roller Vario 125 sama 150 sama, gedenya sama. Gue pakein lah yang dulu tuh 7 gram rata gue pakein. Udah tuh enak. Sampai jalan pulang, gue ketulah sama omongan gue sendiri. Nyampe jalan pulang tuh gue pernah bilang gini, "Ini motor pelan banget, tahun depan gue bore up ah." Gue bercanda, emang gue niatnya emang nggak, udahlah gue udah stop aja lah mainan mesin gitu kan. Gue udah nggak mau gitu kan, duit gue udah boncos gitu di situ kan. Dulu tuh gue di rumah ternak motornya ada sekitar 11-12. Nah pas ya tahun besoknya booming kan tuh Vespa yang apa namanya ya, pada dibubut ya, pada diborap kan. Katanya wah samanya sama ya mesinnya gitu kan, sehernya sama kayak Mio, sehernya sama kayak Vixen, sehernya sama kayak KLX. Soalnya yang ngebedain itu cuma masalah pin. Nah ini tuh kebetulan Vespa itu yang 3P gitu ya, yang 150 ini tuh pin sehernya pen 14. Nah pen 14 itu keluarga dari Yamaha, tapi nggak semuanya sih, tuh sebagian. Yaudah, awal mulanya gue ganti kan. Tahun besoknya gue ganti tuh seher. Gue main seher doang, nggak diapa-apain lagi. Udah, gue cuma ganti seher, naikin kompresi. Vespa itu standarnya kalau nggak salah 9 per berapa gitu, gue naikin ini ke 12.1 nih, 12.1 gue naikin kan. Ternyata itu baru berapa jam ya, ceritanya udah beres nih. Gue kan naik seher udah beres. Habis naik seher, posisinya itu gue lagi kuliah. Terus gue dikabarin sama mekanik gue, motor udah beres katanya. Itu sekitar jam 2 siang. Akhirnya jam 2 siang gue ke bengkel ngambil motor, keluar dari bengkel, baru juga jalan, jebol, sehernya pecah. Itu awal 2020. Gue itu dari sekitar 2 tahun ya 2 tahun lebih lah, lebih dikit 2 tahun. Itu gue udah ngabisin seher sekitar 7. Gue masuk dulu ke internal mesin itu buat sekarang gue make full dari BRT Bintang Racing Team, karena gue mikir ini motor udah ngejogrok sekitar 2 tahun. Ini motor juga udah pernah dipakai balap, pakai seher 66, gue stroke up 3 mili. Gue stroke up itu dulu gue dapat cc-nya sekitar 225 tuh. Nah buat sekarang ini 180 cc-nya. Gue pakai seher 63, makan as, racikan sendiri. Yang spesialnya ada di kruk as. Gue sekarang ini pakai kompresi 11,5 banding 1 gitu. Jadi nggak cukup gede. Tapi orang-orang penasaran dengan kompresi low segitu, powernya kecil, tapi pas digas kenapa bisa ngejerit gitu kan. Nah itu ada di kruk as. Karakter mesinnya ini dari bawah naik.
dari bawah ke tengah gue naik ini langsung, soalnya emang rasio udah rubahan. Karena ini pakai daily ya, karena ini dipakai kerja sama gue, kadang kan kalau misalnya bosan naik mobil gue kadang suka pakai naik ini, soalnya ini juga seru nih buat gebet cewek, ini gampang banget. Gue pernah ngomong tuh sama Pijar kalau nggak salah, gue punya mobil malah lebih nggak laku. Jadi gue lebih laku pakai Vespa gitu. Jadi ya udah, akhirnya setelah 2 tahun gue hidupin lagi. Kata gue bilang ke mekanik gue mau stylean touring aja buat bisa dipakai harian gitu, tapi power enak. Part pendukungnya itu di sini ada master rem yang udah gue ganti, Moto1 full. Gas spontan gue pakai KTC yang double kabel. Terus cuma tetap yang dipakai satu, yang kabel 2-nya enggak gue pakai. Terus hand grip gue pakai RCB. Ini juga saklar kiri gue pakai Daytona. Terus shockbreaker gue ganti. Shockbreaker tuh gue pakai yang murah, yang biasa lah pokoknya. Ya cuma pemanis doang kan, tapi kliknya dapet lah. Ini gue pakai Pirosi shockbreakernya. Selang remnya gue pakai KTC. Terus buat knalpot gue pakai WRC karena custom, special request dari gue sendiri. Gue minta inlet dari si mesin sampai ujungnya itu gue yang racik. Buat pelek enggak, karena kan kalau misalnya gue belum mampu beli yang proper, yang lebih kuat, gue mau ngeracik pelek yang bawaan aja mungkin gitu. Nah alhasil ini gue chrome. Jadi ini tuh konsepnya sekarang elegan racing gitu, elegan street elegan gitu. Gue pakai FDR Sport Jepo. Ini udah upsize, yang depan 120, yang belakang 130. Jok gue custom ini pakai MBTEK ori dari buat mobil semi single seat. Jadi bisa dipakai buat 2 orang, cuma agak pegel si paha sama betisnya. Terus ini kan jok udah custom. Nah buat riding positionnya itu ini gue enak banget, soalnya kayak ada penahan di bagian pinggul belakang tuh. Ini enak banget sih asli, jadi ngepas sama posisi tubuh gua yang tingginya cuma segini gitu. Kalau kepikiran buat diturunin ke balapan ya, ke dunia balapan lagi gitu. Kalau ke dunia balapan ada kepikiran. Sebenarnya dari mesin yang gue pakai sekarang pun ini udah masuk sebenarnya, udah bisa. Kalau ke road race ya gue masuk lah ke 180 pemula gitu. Kalau enggak 160 pemula lah. Gue cuma turunin seher aja. Cuma gue ngelihat kondisi sekarang kayak gini, sayang banget pak. Nih body udah mulus banget gitu. Sayang banget, ini parah sih. Gue sayang banget sama ngelihat body yang kayak gini sekarang, apalagi warnanya emang yang gue pengenin gitu dari dulu kayak gini. Konsepnya juga pengalaman berkendara buat gue sama Vespa. Pengalaman berkendara gue diliatin mulu. Kemarin gue pakai throttle body Jepang, yang ngebikin orang-orang ngelihat motor gue sama gue itu karena suara gitu. Karena emang ini motor emang cc-nya kecil, tapi orang tuh ngiranya selalu FFA, free for all. Kalau tetangga gue nggak ribet sih, padahal sama gue kadang suka diguber-guber tuh parah asli. Mau itu jam berapapun ya, kadang kalau di rumah gue kan misal kalau weekend ya gue panasin, gue geber-geber, padahal kan itu kan udah mau jam tidur siang, padahal bodo amat gitu. Pernah dilempar batu bata karena berisik. Gue keadaannya itu pulang jam berapa ya, jam 3-an apa subuh gitu, jam 4. Gue tuh kalau pulang jam segitu gue nggak pernah lewat jalan asli buat ke rumah gue tuh. Gue tuh pakai jalan alternatifnya. Itu pas masih setelan basah, gue pakai TB gede, suaranya kayak gitu kan, kayak helikopter, kayak traktor. Gue nggak tahu itu asalnya dari mana, yang nimpuk siapa. Tiba-tiba jedar, kena bodi samping ini ada kecil. Gue langsung
ngebut dikit sih ngelewatin jalan itu, terus gue akhirnya jalan sepi lagi. Nah, masuk ke rumah gue itu kan kayak ada gerbang kecil-kecilan. Abis di gerbang selalu gue matiin, Pak, kalau pulang ke rumah tuh. Nah, di depan gerbang kecil itu gue selalu ngetok. Kalau enggak gue selalu telepon, bangun, kenapa, setepin motor gue ke rumah. Itu Om, itu asli Om. Ya gue juga kalau ke kantor nih, berangkat ke kantor, karena kan kalau udah jam 9, jam 10 kan lumayan sepi ya. Gue suka nggak enak aja gitu kan. Ya udah akhirnya motornya gue taruh di kantor pos, terus gue ke kantornya jalan gitu. Gue pernah mati di Bandung, di step sama teman gue dari Bandung ke Kerawang. Pengalaman gue pernah itu di dalam mesin ada yang copot, cuma kan buat jam segitu nggak ada yang buka bengkelnya, jadi udah disetut. Ini masih hal unik, konsumsi BBM-nya. Gue ini lebih dari sahabat Pertamina, tapi gue udah bestie banget sama Pertamina. Ini tuh tangki sekitar 8, berapa liter gitu kan. Nah, kalau pakai Pertamax Turbo itu lu sekitar 90 sampai 110 ribu kan full tank. Itu gue bisa ngabisin full tank itu 110 itu 2 hari. Paling lama itu 3 hari gue 100. Oh, gue pernah tuh, gue jebol, motor udah jadi nih kayak gini, gue bawa kan ke kantor 2 hari. Gue main tuh kan, gue jalan-jalan malam tuh jam 12. Terus gue telepon Pijar, Jar jemput gue dong di depan Semanli. Pijar datang naik NMAX. Kenapa Put? Jebol lagi. Ya baru juga 2 hari udah jebol lagi anjing motornya. Udah tuh, habis dari situ ya udah motornya ngejogrok di kantor. Buat modif motor gua kayaknya masih ada sih proyeknya kedepannya, perintilan pemanis ya, bukan masalah mesin. Kalau masalah mesin gua udah kelar, insya Allah udah beres semuanya. Kalau mesin udah enak juga, dan semoga nggak ada jajan-jajan lagi lah. Gue udah pusing banget Om. Gue magnet aja udah habis 3. Harga magnetnya itu sekitar 2 juta. Nah, dari pengalaman unik juga ya, kalian juga tahu lah yang dibalik ini, yang dibalik layar ini kalian juga pada tahu. Kalian selalu minta, Put ayo dong review motornya kan lu sempat jadi motor balap juga, terus sekarang daily, terus gimana rasanya kan. Nah ini tuh udah hampir sekitar, sebenarnya nggak 3 bulan, dari tahun kemarin udah pengen nge-review. Dari motornya pas jadi motor balap, pas jadi motor balap pun gue pernah taruh di sini, dan itu keadaannya mati. Udah akhirnya gue ke bengkelnya lagi. Ya lu tahu sendiri lah, gue pengen ya kalian juga sama gue pengen nge-review motor ini, ngelewatin masanya. Baru bulan kemarin mau di-review, ada yang putus, terus mau di-review kelistrikannya nggak nyala, starternya nggak nyala, terus mau di-review lagi olinya bocornya parah. Udah kayak gitu terus aja ini. Nah insya Allah buat sekarang mesinnya aman. Nah tips dari gua buat teman-teman yang mau ngebangun Vespa, sebenarnya gua nggak usah ngasih tips sih ya, kalian juga udah pada tahu sekarang dunia Vespa tuh kayak gimana, speedingan Vespa itu kayak gimana. Kadang juga banyak yang kecot sama Vario lah gara-gara speedingnya kalah sama Aerox gitu kan. Ada yang juga bikin sound tuh saban hari motor kagak bener-bener tuh, ganti Aerox lah. Gak usah. Kalau lu cinta sama motor lu, ya lu nikmatin prosesnya, nikmatin risetnya. Ya kalau lu sayang sama motor lu, kalau lu keluar duit, ya itu, kalau lu keluar duit banyak, ya itu resiko. Kalau gua nggak mainin motor, mungkin gaya gua nggak bakal semiskin ini. Gue bisa kebeli Jordan, gue bisa beli apapun itu. Tuh, ini bisik-bisik ya, ini motor gue udah habis sekitar 50 lebih. Oke, sekian dari gue cerita pendek apa panjang ya, gue lupa tuh. Udah pokoknya segitu aja perjalanan 4 tahun motor gue Vespa si Prima ini.
Oh iya, ini namanya banyu biru karena emang dari dulu warnanya biru. Banyu itu kayak air, biru itu ya warna, jadi ini tuh kayak air laut tuh. Nah ini namanya banyu biru. Sekian dari gua Luput dan Ramal Garage. Pokoknya saksikan terus Eric King, like, comment, share, dan tentunya tombol merah jangan lupa, dan loncengnya diaktifin. Oke, Eric King, jago bos.